Ketika duduk santai dengan beliau di markas di Jakarta itu, saya dipanggil oleh beliau. Beliau itu duduk santai sama saya sambil beliau mengatakan, "Ya Habib, antum gak pengen buka majelis ana?" Dalam hati saya, siapa saya buat majelis, apalagi majelis Rasulullah? Saya ngomong dalam hati saya, Habib ini bercanda ini ya. Akhirnya saya lontarkan, antum ini bercanda apa gimana? Enggak, saya pengen antum buat majelis saya, majelis Rasulullah di Surabaya, bahkan di wilayah Jawa Timur bisa antum buka cabang-cabang dan lain-lain. Beliau guru kita, guru saya, saudara saya, beliau Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita akan berkumpul dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membaca sedikit manaqib biografi Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, supaya kita selalu mengenang beliau ya, dan bahkan majelis ini adalah berkah dari bisyarah dari beliau. Mungkin banyak dari antum yang belum mengetahui ya, baik antum yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung, majelis ini telah diisyaratkan dan dibisyarahkan. Isyarat itu adalah diberikan petunjuk oleh beliau. Bisyarah adalah kabar baik dari beliau. 3 tahun saya masih ingat itu, 3 tahun sebelum wafat beliau. Beliau itu mengatakan kepada saya, ya ini sekedar mengulang ya, kalau dari antum yang sudah pernah tahu cerita ini, ya sekedar mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalaupun dari antum ada yang belum tahu, supaya tahu bahwasanya saya membuat atau mendirikan majelis ini bukan saya asal mau saya, enggak, tapi memang dari beliau. Makanya saya berhati-hati ya ketika mendirikan majelis ini, ataupun sampai sekarang saya menjaga betul-betul. Saya berusaha istiqomah, berusaha enggak telat ya, berusaha istiqomah dan berusaha apa? Enggak telat. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari isyarat dan bisyarahnya beliau. Ketika duduk santai dengan beliau di markas ya di Jakarta itu, saya dipanggil oleh beliau. Beliau itu duduk santai sama saya, minum teh, kopi, sambil beliau mengatakan, "Ya Habib, antum gak pengen buka majelis ana?" Dalam hati saya, siapa saya buat majelis, apalagi majelis Rasulullah? Ya, mungkin orang banyak terheran-heran, namanya majelis Rasulullah. Kayak bahasa Surabayanya itu apa, streng tenan ya, majelis Rasulullah. Semua majelis pasti miliknya Rasulullah, untuk menyenangkan Rasulullah, untuk menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Saya ngomong dalam hati saya, Habib ini bercanda ini ya. Akhirnya saya lontarkan, antum ini bercanda apa gimana? Enggak, saya pengen antum buat majelis saya, majelis Rasulullah
di Surabaya, bahkan di wilayah Jawa Timur bisa antum buka cabang-cabang dan lain-lain. Saya ngomong sama beliau, saya bicara sama beliau, siapa saya ya Habib? Ya, memegang majelis antum, siapa saya? Apalagi majelis antum ini bisyarahnya luar biasa. Saya nggak pantas megang majelis antum ini. Antum pegang majelis ini dimimpi berapa kali Nabi Muhammad, sedangkan saya apa yang saya dalam mimpi saya ini apa? Enggak, kata beliau. Saya pengen pokoknya antum harus pegang majelis saya. Itu 3 tahun sebelum wafat beliau ini. Pokoknya harus buat. Caranya gimana, Bib? Pokoknya harus buat, gak tahu nanti. Ataupun kata beliau, kalaupun seandainya itu majelis berdiri setelah saya wafat, suka gak suka? Mau gak mau? Antum pasti dikenal orang. Saya ini ngomong dalam hati saya, dalam bahasa Jawanya, sopo niku. Saya ini sopo, sopo aku ini sopo. Kalau Habib Mundir mendirikan majelis ini, memang bisyarahnya dari Nabi Muhammad SAW. Dapat bisyarah dari gurunya beliau juga, beliau guru kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kalau saya ini siapa? Sampai beliau itu bersumpah, pokoknya wallahi ya, wallahi, beliau bilang seperti itu. Saya masih ingat itu. Antum suka nggak suka, mau nggak mau pasti pegang majelis saya. Ente dengarkan omongan anak ini. Di waktu itu saya itu masih baru datang dari Hadramut, nggak lama menikah, tinggal di Surabaya, cuma buka privat. Murid saya cuma 2 orang. Sabar telaten 2 orang tok. Sebelumnya memang pernah mengajar di Pondok Pesantren Al-Huda di Surabaya, ya, seperti itu. Tapi sedikit demi sedikit jalannya waktu, sabar ditelateni, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka dan melancarkan majelis ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang rahasianya itu harus istiqomah. Majelis ini jangan dicari untuk mencari ketenaran, hancur antum. Ya, majelis jangan, saya ingatkan ya, siapapun antum ataupun antum punya komunitas, antum ingin punya majelis, jangan untuk mencari ketenaran, hancur. Enggak lama. Dan banyak teman-teman di sini pun merasakannya. Ya, saya ingatkan lagi ya, jika antum punya komunitas ataupun antum mendirikan majelis, jangan dicari atau mencari suatu ketenaran. Fasyal, hancur, roboh, tidak ada artinya. Naudzubillah min. Tapi kalau antum mendirikan komunitas, majelis lillahi ta'ala, suka dan duka, berapapun orangnya, istiqomah, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika guru mulia itu mau pergi safar ke Hadramut, Habib Mundir mencolek saya, kita nemani guru mulia di ruang VIP di bandara. Sambil ngomong sama guru mulia, ya Habib, ana pengen Habib Idrus pegang majelis juga, majelis saya. Akhirnya guru mulia pun Al Habib Umar pun menoleh kepada saya sambil senyum. Nah, senyuman ini nih bagi saya berarti banget. Ya, dipandang, disenyum oleh guru itu berarti banget. Ngenek lah istilahnya. Ibarat kalau hati galau, jadi apa? Senang. Karena kenapa? Dilihat oleh guru
kemudian disenyumin. Itu sudah alamat ridho bagi saya. Membaca gerak-gerik guru harus pinter. Alamatnya apa? Tanda-tanda ridho suatu guru, seorang guru. Katanya Habib Mundir ketika singkat cerita Habib Umar guru mulia sudah masuk ke pesawat. Katanya Habib Mundir sambil membisi saya, sudah Habib, ini bisyarah dari guru mulia, pegang antum, ana ridho. Tapi ana waktu itu saya masih nggak punya kepedean megang majelis ini. Ya, setelah wafatnya beliau datang guru mulia. Katanya Habib Umar sampai langsung tutup poin, ibarat main catur itu apa? Skakster. Ibarat main catur apa? Skakster. Nah, sudah jalan belum majelisnya? Saya kaget. Ya. Setelah beberapa banyak dari teman-teman yang mempunyai ide dan segala macam, akhirnya singkat cerita kita adakan majelis Rasulullah SAW itu sebulan sekali. Tepat di waktu malam minggu kalau memang tidak salah itu. Setelah sebulan jalan, 2 minggu di Surabaya, 2 minggu di Sidoarjo. Itu kalau di Sidoarjo, kalau boleh saya ingat ini, ya, itu kalau pulang saya di rumah setengah 2 jam 2. Karena waktu dakwah di Sidoarjo itu masuk pelosok-pelosok, Tulangan, Tanggulangin, ya kan, kemudian Wonoayu. Saya tuh masih ingat. Saya masih punya anak pertama ini Muhammad Husain ini. Ya, saya bawa pulang jam berapa segala macam. Kemudian gak lama kemudian datang lagi guru mulia. Sudah jalan katanya guru mulia. Alhamdulillah. Katanya guru mulia, kalau kemarin sebulan sekali, setengah bulan sekali, katanya guru mulia, isyarah. Diperintahkan setengah bulan sekali. Gak lama kemudian datang perintah lagi, datang wajib istiqomah seminggu sekali, hari Senin. Sudah mau gak mau, suka gak suka, terima gak terima, ya wis seminggu pisan hari Senin. Ya terima. Kecuali kalau uzur, kalau saya umroh ataupun kalau saya ke Hadramut. Ya, itu pun saya wakilkan atau live streaming, atau kalau seandainya kita gak pulang, ada guru mulia di Jakarta, baik tabligh akbar di Monas atau di Istiqlal, kita live-kan. Ya, berpindah-pindah ke masjid, dari ke masjid di Surabaya, ya, suka dan duka antara diterima dengan ndak. Bahkan ada yang menuduh majelis Rasulullah majelis bid'ah, ada majelis Rasulullah SAW dibilang majelisnya ini dan itu, bukan dari kalangan ini dan itu dan segala macam. Sudah kita lewati suka dan duka itu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah itu semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.